Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali kita di video kali ini di channel YouTube Bulan, yang mana channel YouTube Bulan akan membahas terkait dengan manajemen. Nah, sehubungan dengan kajian manajemen itu sangat luas sekali karena bisa diimplementasikan di seluruh lini kehidupan, maka kemudian channel Bulan khusus akan membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi buat kalian yang tertarik atau membidangi manajemen sumber daya manusia, saya pikir ilmu ini akan bermanfaat juga buat kalian. Yuk kita lihat apa saja kajian kita hari ini. Saya akan membahas tentang MSDM hari ini, MSDM, dan ini singkatan yang sangat populer bagi orang-orang manajemen, tentu mengetahui apa singkatan ini. Ya, dan orang juga akan dengan mudah menebak bahwa MSDM itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, sehubungan dengan kajian manajemen itu sangat luas, maka kemudian MSDM ini mengarahkan atau menjadikan SDM atau sumber daya manusia menjadi concern utama seperti itu. Sehingga nanti kita akan membahas tentang bagaimana karyawan, bagaimana pekerja, bagaimana member dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Karena segala sesuatu yang terkait SDM akan kita bahas dalam kajian MSDM ini. Oke, kemudian apa itu MSDM? Nah, dari beberapa referensi saya kemudian merangkum secara sederhana bahwa kajian tentang MSDM ini adalah segala sesuatu, segala kegiatan atau proses kegiatan dalam sebuah organisasi seperti itu yang dimulai dari yang namanya kegiatan rekrutmen. Jadi nanti bagaimana karyawan direkrut, bagaimana diseleksi, bagaimana ditempatkan, itu merupakan awal ataupun proses awal dari yang namanya MSDM. Kemudian nanti setelah diterima, setelah lulus seleksi, kemudian karyawan tersebut akan dilakukan penempatan, pelatihan guna menunjang kinerja dan prestasi kerjanya. Kemudian juga bahkan nanti MSDM itu sampai kepada pengelolaan terkait dengan pemberhentian karyawan. Bagaimana nanti reward dan punishment, bagaimana nanti pemberhentian jam kerja dan seterusnya. Nah, semua ini merupakan seluruh kegiatan yang dikelola dalam ilmu MSDM, manajemen sumber daya manusia. Nah, berikutnya, apa tujuan dari MSDM itu sendiri? Nah, dari beberapa referensi saya sudah merangkum begitu, setidaknya ada 3 secara umum tentang fungsi ataupun tujuan dari MSDM itu sendiri. Yang pertama adalah sinergitas tujuan individu dan tujuan organisasi. Ingat bahwa manusia menjadi concern utama dalam MSDM. Manusia itu membawa 2 sisi sekaligus, yang mana sisi yang pertama adalah sisi individunya sebagai manusia, dan yang kedua adalah sisi manusia atau SDM-nya sebagai member dari organisasi atau perusahaan yang dia naungi. Nah, kemudian 2 sisi ini kemudian harus bisa bersinergi karena setiap organisasi harus mampu mencapai tujuan organisasinya masing-masing. Dengan siapa? Siapa yang mencapainya? Tentu adalah SDM yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Untuk itu terkadang bahkan harus ego individu itu harus diturunkan manakala dia berkapasitas sebagai seorang member dari sebuah perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua, pengelolaan SDM. Ya, karena memang ketika sebuah organisasi itu terdiri atas banyak orang begitu atau kumpulan dari beberapa orang, nah kemudian bahkan ada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang besar yang bahkan sampai ribuan karyawannya, tentu akan menyulitkan bagi para manajer atau pengelola perusahaannya. Nah, dengan adanya MSDM ini, maka kemudian SDM ini akan bisa dikelola dengan mudah. Akan diketahui berapa kebutuhan karyawannya, kemudian apa skill yang dibutuhkan, apa tujuan, bagaimana mencapai tujuan, dan harus
SDM yang seperti apa yang harus ada itu menjadi sangat penting bagi seorang pengelola perusahaan atau pengelola organisasi, karena akan mampu mengorganisir SDM yang ada di perusahaan tempat dia bekerja, seperti itu. Nah, poin yang ketiga ini menjadi paling penting, yaitu efektivitas kerja SDM. Nah, apapun bidangnya, apapun sektornya, yang namanya perusahaan atau industri ataupun organisasi, tentu dia akan mempunyai tujuan ataupun target yang harus dicapai, seperti itu. Nah, dalam rangka mencapai itu, maka kemudian MSDM itu concern dengan manusianya atau sumber daya manusianya dalam hal adalah efektivitas kerja. Karena nanti pada saat MSDM itu dimulai, seperti yang tadi saya sampaikan, dimulai dari kegiatan yang namanya rekrutmen. Nah, tahapan itu adalah tahapan dalam rangka menseleksi SDM yang memang qualified, yang dalam arti kata memang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Kenapa? Karena memang kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan itu spesifik sekali dengan organisasi masing-masing. Nah, sehingga memang pada akhirnya efektivitas kerja dari SDM itu menjadi tujuan utama dalam pengelolaan MSDM, seperti itu. Nah, tentunya akan bermuara nanti tercapai juga yang namanya tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Baik, untuk sementara ini informasi terkait MSDM secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya yang memang tertarik dengan MSDM. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.